Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam, yang terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai dan bebas nilai. Yang ketiga, perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Baik, langsung saja. Yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengemban amanat Khalifatullah, wakil atau mandataris Allah di muka bumi. Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi bahan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian Islam, akal bukanlah otak, tetapi daya fikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan anjuran bagi umat Islam menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca adalah sebuah kegiatan dalam mencari ilmu. Membaca tidak hanya dilakukan terhadap teks, tetapi juga dengan melakukan pengamatan terhadap ayat-ayat Allah. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tidak terlepas satu sama lain. Keduanya saling menjelaskan dan saling memperkuat secara sinergis, holistik, dan integratif. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai dan bebas nilai. Yang pertama, paradigma ilmu tidak bebas nilai atau flubound. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai yang harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Salah seorang filsafat, Habermas, berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmuwan tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis. Habermas 1990. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan-kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, agama, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, paradigma ilmu bebas nilai atau flu-free. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan flu-free yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Keraf 2001. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Suarya Sumantri 2001. Yang ketiga, perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Al-Qardawi 1989 mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanat ilmiah. Yang ketiga, tawadu.
Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub, mengagumi diri sendiri. Yang keempat, izah, perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslimin. Yang kelima, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Yang keenam, menyebarkan ilmu. Yang ketujuh, hak cipta dan penerbit. Pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.